Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Morning. Yeah. Okay. How are you today? May you always be happy and always in its protection. Amin. Before we start the class this morning, it would be better if we start by praying that I will be useful for what we will start this morning. Okay? Start. Finish. Okay? Now I will check attendance list. I will call you one by one. Okay? Okay. Musin. Yes, Miss. Okay. Lulu. Yes, Miss. Aini. Yes, Miss. Ipa. Yes, Miss. Dwi. Yes, Miss. Rifa. Yes, Miss. Dava. Yes, Miss. Okay, good. Oke, sekarang Miss mau bahas di materi yang ada di buku bahasa Inggris semester genap ya. Oke, jadi sekarang coba kalian buka buku kalian masing-masing halaman 4 ya, untuk pertemuan pertama kali kita di semester 2 atau semester genap. Coba kalian buka halaman 4 ya. Sekarang akan dijelaskan terlebih dahulu, oke? Sambil kalian lihat bukunya ya. Oke, seperti yang ada di papan tulis. Okay, you can see in the whiteboard. Okay, the material is icon text. Okay, now what is the function atau apa yang dinamakan dengan fungsi? Jadi di sini yang dinamakan fungsi adalah menjelaskan kejadian peristiwa atau pengalaman ya di waktu lampau atau yang disebut dengan past experience. Oke, sambil kalian lihat di buku kalian masing-masing ya. Oke, kemudian dalam recon text itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, generic structure of recon text. Oke, nah kemudian yang kedua, language features are recon text. Nah, untuk yang pertama, jadi Miss mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu generic structure of recon text. Jadi untuk yang pertama, dalam penulisan akan dibagi menjadi 3 ya. Jadi apa itu 3? Yang pertama orientation, dan yang kedua event, yang ketiga reorientation. Akan saya jelaskan pembagian-pembagiannya dari penulisannya, dari segi penulisannya ya. Jadi untuk yang pertama dari segi penulisannya, dan yang kedua dari segi bahasanya. Oke. Jadi yang pertama ya, yang pertama orientation. Orientation apa sih itu? Jadi orientation itu adalah pengenalan orang, tempat, atau waktu. Oke. Nah kemudian untuk yang kedua itu adalah event. Event itu adalah untuk kejadian-kejadian yang terjadi di waktu lampau. Jadi untuk hari ini kita membahas ke waktu lampau ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu reorientation. Apa sih reorientation? Yaitu kesimpulan ya, kesimpulan atau komen yang berkaitan dengan peristiwa yang diceritakan. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua,
dari segi bahasa, language features of recontext. Jadi bahasa yang akan digunakan atau grammarnya itu menggunakan tenses yang ketiga, oke, yaitu simple past tense ya. Any question? Any question? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Miss lanjut juga ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, di sini ada yang sudah paham dengan apa sih itu yang dinamakan dengan simple past tense? Apa? You understand? No? Oke. Jadi di sini simple past tense yaitu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk tata bahasa yang fungsinya untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian ya. Jadi yang dimaksud dengan simple past tense itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi sambil kalian baca ya, sambil kalian baca ada di situ. Nah, kemudian dari segi pola kalimat ya, pola kalimatnya yaitu akan saya tuliskan ya dari segi pola kalimatnya atau rumusnya. Rumusnya simple past tense adalah, coba dilihat ya ke papan tulis, subjek ditambah dengan verb to. Oke, subjek kalian masih tahu ya subjek itu seperti apa? Nah, subjek itu seperti I ya, you, we, they. Nah, jadi ini dinamakan dengan subjek. Oke. Kalau verb 2 itu tahu ya. Nah, sekarang akan Miss langsung beri ke contohnya saja ya supaya kalian lebih paham ya. Nah, sekarang akan Miss contohkan apa ya contohnya ya. Oke, jadi Miss buatkan dari bahasa Indonesianya ya. Kalau untuk bahasa Indonesianya, contoh dari simple past tersebut yaitu saya pergi ke sekolah ya. Jadi saya pergi ke sekolah. Dalam itu dari segi bentuk bahasa Indonesianya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya berarti apa? Berarti I go to school. Oke, I go to school. Nah, kemudian I go to school itu masih dengan simple present yang dalam bentuk verb 1 karena tulis aja ya. Tulis seperti ini. I go to school. I go to school. Jadi di sini ya, I sebagai apa? Sebagai subjek. Kemudian go sebagai verb 1. Nah, kemudian jadi ini sudah termasuk dengan simple past tense ya, simple past tense. Ini masih dalam bentuk kedua simple past tense ya, yang biasa. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah simple tenses yang ketiga, yaitu perbedaannya di sini. Kalau untuk simple past tense yang biasa itu I go to school. Nah, perbedaannya kita ganti verb 1 menjadi verb 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah verb 2 kita tambahkan keterangan lampau. Nah, jadi kita tambahkan keterangan lampau. Nah, bagaimana kalimatnya kalau sudah ditambahi verb 2 dan keterangan lampau? Jadi seperti ini ya. I, mohon maaf, sini ya. Nah, oke. Jadi kalimat asalnya yaitu I go to school ya. Nah, setelah menjadi tenses yang ketiga, jadi I sebagai apa? Subjek. Kemudian when sebagai verb 2 ya. Nah, kemudian yang terakhir yesterday sebagai keterangan lampau.
Nah, jadi seperti itu ya. I went to school yesterday. Oke, jadi sampai di sini. Any question so far? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, jadi apa namanya? Miss ulangi sekali lagi ya. Berhubung sekarang kita sudah naik ke tenses yang ketiga ya. Jadi bedanya di verbnya yang asalnya verb 1 jadi verb 2. Nah, kemudian dengan garis bawah ditambahi keterangan lampau. Karena pada dasarnya simple past tense adalah membahas kejadian atau peristiwa yang sudah lalu atau yang sudah lampau. Jadi seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang coba kalian buka LKS kalian masing-masing ya. Di situ ada example of recontext. Nah, jadi sekarang Miss mau kalian membentuk menjadi kelompok ya. Setiap kelompok masing-masing terdiri dari 4 anggota. Oke, jadi dari 4 anggota. Coba silakan kalian bentuk dulu ya. Oke, sudah ya. Nah, berarti ada berapa kelompok ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 grup ya. Oke, jadi ada 6 kelompok. Nah, sekarang coba masing-masing kelompok kalian kerjakan sekarang ya. Kalian kerjakan sekarang, meskipun kelompok, tapi ini tugasnya tetap individu ya. Cuma kelompokan saja ya. Jadi tugasnya sekarang coba dalam SKS tersebut ada example of recontext. Jadi yang judulnya My First Time in Yogyakarta. Nah, dalam teks tersebut coba kalian cari verb to-nya ya. Kalian cari verb to-nya semuanya ya. Kalian cari verb to-nya, kemudian setelah itu kalian artikan juga. Nah, setelah selesai tidak bisa langsung dikumpulkan ke depan. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Silakan. Oke, I think enough. Jadi silahkan kalian kumpulkan di meja sebelah sana ya. Oke, nah sekarang ya, kalau sudah, coba Miss juga ada tugas lagi ya. Masih tetap dengan kelompok kalian masing-masing ya. Masih tetap dengan kelompok kalian masing-masing. Tugasnya coba setiap kelompok ya ada 4 anggota kan ya. Nah, tugas yang sekarang yaitu untuk minggu depan ya. Jadi bukan untuk hari ini, kan untuk hari ini sudah tadi tugasnya. Untuk minggu depan yaitu masih tetap dengan kelompok masing-masing ya. Coba buatlah seperti recontext ya yang ada di buku kalian tadi. Contohnya seperti itu. Kalian buat recontext yang sederhana saja. 1 paragraf lah minimal ya. Minimal 1 paragraf. Boleh juga lebih baik kalau misalnya yang penting jangan kurang dari 1 paragraf ya. Jadi minimal 1 paragraf. Nah, jadi kalian buat recontext berdasarkan pengalaman kalian masing-masing ya. Pengalamannya harus yang lampau atau yang sudah berlalu, entah itu oke, jadi seperti itu ya. Kemudian setelah kalian buat untuk tugas minggu depan, nanti perwakilan kelompok maju satu-satu di depan ya, maju satu-satu di depan. Kemudian kalian nanti bacakan teksnya, dan untuk kelompok yang
yang tidak maju, kalian coba catat ya, atau analisis bab 2-nya, kemudian diartikan seperti yang tadi kalian kerjakan. Oke, you understand? Oke, good. Any questions so far? No? Okay. So thank you very much for your participation. Okay, you did a good job today. Yeah, I'm very happy with your activity in the class. Okay. How about you? Okay. Did you enjoy with my class? Okay, thank you very much ya. I think enough. And sebelum saya tutup ya. Jadi untuk kalian tetap semangat ya untuk belajarnya ya. Karena perjalanan kalian masih panjang. Kalian kan baru kelas 10 SMK ini ya. Jadi harus tetap semangat ya. Belajar yang rajin ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan patuhi aturan-aturan yang ada di sekolahan. Okay, I think enough and just for my say and see you. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.